Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya Barik Atalah bersama teman saya Bulan Rahayu akan mempresentasikan tentang landasan dan regulasi pembiayaan syariah. Pembahasan seputar landasan dan regulasi pembiayaan syariah seputar Al-Quran, hadis, MUI, lalu undang-undang, dan yang terakhir adalah peraturan otoritas jasa keuangan. Landasan yang pertama adalah Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Lalu yang berikutnya di dalam hadis riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam gandum untuk kebutuhan keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Al-Nasai. Lalu yang berikutnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 dan MUI /2002 seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama menambahkan perangkat dalam struktur organisasi dengan nama Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Lalu fatwa dan Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh Kyai Haji M.A. Sahal Mahfud selaku Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 menjadi landasan operasional pegawaian syariah. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSM MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut. Pertama, murtahin atau menerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rohin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang berikutnya, marhun dan manfaat tetap menjadi milik rohin. Pada prinsip marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rohin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan memanfaatkan sekedar untuk menggantikan biaya pemeliharaan dan biaya perawatan. Lalu biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau penjualan marhun. Yang bisa diurai, pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus peringati rohin untuk segera melunasi utangnya. Kedua, apabila rohin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa, dieksekusi melalui lelang usul syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi biaya utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Yang keempat, kelebihan hasil penjual menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Adapun pemaparan tentang regulasi pegawaian syariah dalam sudut pandang undang-undang dan peraturan otoritas jasa keuangan akan disampaikan oleh teman saya Bulan Rahayu yang nanti akan disampaikan di video kedua. 1998 bermula dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang di dalamnya juga
terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan syariah. Salah satunya dapat dilihat pada pasal 1 yang berbunyi, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iqrar. Lembaga mendorong munculnya pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia atau BMI untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan aset dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu dari payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan juga jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi setiap kegiatan usaha perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah memberi kebebasan ruang dan gerak bagi bank syariah tersebut untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam berbagai produk dan layanan jasa perbankan syariah, serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari perbankan syariah, termasuk mengatur pula sanksi pidana dan sanksi administratif kepada perbankan syariah jika melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 5 Tahun 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari 8 bab dan 65 pasal mengenai usaha pegadaian, bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jasa Keuangan Nomor 62 JOK 03 Tahun 2016 tentang transformasi lembaga keuangan mikro konvensional menjadi bank perkreditan rakyat
dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang transformasi lembaga keuangan mikro konvensional menjadi bank, kreditan rakyat, dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. Ingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 3790. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Lembaran Negara Republik Indonesia